Penghakiman sesuai konteks waktu. Saya Pendeta Tan Honai dari I Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Penghakiman sesuai konteks waktu. Loh Pak, penghakiman saja ada konteks waktunya. Iya dong ya. Oke, hakim adil manusia siapa? Yesus. Semua sudah tahu ya. Yesus juga berkata, penghakiman itu diserahkan kepadaku. Akulah yang menghakimi, akulah yang menuntut balas ya. Berapa itu? Roma 12:19, Ibrani 10:30 ya. Penghakiman yang menuntut balas adalah Yesus, aku. Oke. Penghakiman sesuai konteks waktu. Ada 1, 2, 3 lah ya, 3. Pertama, ya, ketika kita mati. Nah, kita tuh dihakimi saat mati. Ya, dihakimi ada 2 pilihan. Dihakimi, dihukum, dan dihakimi tidak dihukum. Anda tahu bedanya penghakiman dan penghukuman? Orang Kristen di dalam Roma 8 ayat 1 dihakimi tapi tidak ada penghukuman. Ketika kita mati, orang yang benar, orang percaya Yesus Kristus dihakimi tapi masuknya ke Firdaus, tidak dihukum. Orang yang di luar orang benar, orang yang tidak benar disebut orang fasik, ya, yang tidak beribadah kepada Allah yang benar, dihakimi sekaligus dihukum, masukin alam maut. Nah, disinilah penghakiman yang pertama. Kita semua akan mati toh nanti ya. Sesombong apapun Anda, ya, para penghujat ya, sesombong apapun Anda, ya, para pendusta-pendusta PDT dan RM dari Tritunggal, sombongnya kayak apapun Anda merasa hebat kayak apapun Anda, ketika Anda mati dihakimi, kemana jurusanmu? Pasti alam maut. Pasti. Ya, para penghujat seperti Don Kitan, Gurundul, Felikan Sialu ya, perempuan Sumatera itu ya, dan yang lain ya, termasuk siapa itu yang gagal jadi biarawati itu dari Kulon Progo itu ya, yang sok hebat. Anda akan nanti pada waktu mati dihakimi, alah ternyata kamu ke alam maut. Ya, yang suka nipu-nipu kesembuhan ilahi ya toh, tukang kue itu ya, Resoles Lopez, tukang kue Resoles Lopez yang sok hebat mengadakan kesembuhan. Kamu kalau mati kali ke alam maut, pasti alam maut. Kesembuhan tipu-tipu termasuk Simon tukang sihir, pasti ke alam maut, pasti. Penghakiman pertama. Penghakiman kedua nanti pada saat rapture. Orang yang percaya, orang benar, yang mati bangkit naik, yang masih hidup langsung dinaikkan. Yang masih hidup tapi tidak percaya dibunuh dalam perang Harmagedon. Itulah kebangkitan pertama. Ya, bangkit, naik ya. Kemudian nanti ada kematian kedua. Nah, ini dia. Kebangkitan pertama itu misalnya di Wahyu 20 ayat 5 ayat 6. Di situ ditulis juga kematian kedua. Kematian kedua adalah penghakiman terakhir. Oleh siapa? Oleh Yesus. Nah, dari sini. No mercy, tidak ada ampun. Ya, Anda yang sombong banget, ya, PDT pendusta, para RM raja muter-muter, ya, yang ngaku jadi ikan besar, yang ngaku jadi santo, yang ngaku jadi orang suci, jadi santo, yang Anda penghujat, ya toh. Penghujat itu nanti dihakimi ya, disebut kematian kedua. Kalian semua dibangkitkan seperti zombie. Bangkit ya, tidak punya nyawa. Jadi jalannya sempoyongan seperti zombie. Nanti kalau zombie itu ada macam-macam. Yang Elia miring itu kan zombie juga, pakai lipstik. Nanti yang jadi ngaku nabi, jadi nabi itu
udah dibangkitkan jadi zombie, matanya juling. Zombie mata juling ada nanti. Zombie pakai lipstik ada. Elia Miring itu zombie pakai lipstik. Nanti ada nabi yang ngaku nabi, yang sekarang ngaku nabi itu, yang orang Batak itu, nanti dibangkitkan jadi zombie, matanya juling. Para penghujat, ya, para penghujat itu yang perempuan dari Sumatera itu, kamu nanti dibangkitkan jadi zombie, udah zombie, kakinya pincang. Ya, saya menyampaikan ini supaya mudah dimengerti ya Bapak Ibu Saudara, seperti itu ya. Jadi very clear, nanti itu semua masuk neraka semua. Ya, di situ baru kita tahu ternyata hakim adil itu Yesus. Ternyata nggak ada kitab suci. Ternyata semua kitab kita ini cuma kitab doang. Wahyu 20 ayat 11. Ya, tapi jangan takutlah ya. Ada Yesus. Kalau Anda mau dari sekarang ya, berubah, pindah iman. Jangan takut, jangan takut, akulah yang awal juga yang akhir. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup. Jangan takut, akulah yang alfa juga omega. Lihatlah aku duduk di tata selamanya ya. Bagi Anda yang merasa tertemplak ngeri-ngeri, sedap ini Pak, ya mendingan percaya Yesus, betul. Ya. Itu penghakiman yang mengerikan ya, mengerikan. Back to the scripture, kita kembali ke Alkitab. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Kalau mau pindah iman. That's it.